Semuanya. Boleh sambil saya membuka acara, Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat nama, domisili, dan juga alasan mengikuti Zoom Binar kali ini. Sebelum acara dimulai, boleh Bapak Ibu semuanya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara kita bermanfaat nggak cuma buat kita aja yang ada di Zoom, tetapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke narasumber, boleh dong dituliskan di kolom chatnya kembali lagi nama, domisili, dan juga alasannya. Kalau ada yang bisa buka kamera off cam, saya sangat berterima kasih supaya kita di sini nggak ngomong sama tembok. Ya, karena biasanya kalau nggak ada orangnya, khawatirnya tuh kelihatannya nggak ada ininya ya, nggak ada interaksinya. Baik, tanpa berlama-lama, saya perkenalkan sahabat saya, Mbak Firly, gitu ya. Mbak Firly sangat berpengalaman terkait Human Resource Consultant, pengalaman juga sebagai praktisi HR, dan kali ini Mbak Firly sebenarnya ilmunya banyak sekali, tapi kali ini mau kasih sedikit ilmunya terkait Gen Z, karena kalau misalnya bikin webinar lagi nih, Mas Aryo, ilmunya Mbak Firly ini banyak banget gitu ya. Ya, Nah, ya, terkait ya. gaji seperti apa, silakan Mbak Firly memaparkan. Kayaknya kita juga butuh banyak belajar dari Mbak Firly. Silakan Mbak Firly. Terima kasih banyak Teh Mia. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Untuk Pak Haryo juga terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya diperkenalkan dengan Bapak Ibu di grupnya fasilitator ini. Malam ini saya ingin sedikit berbagi terkait dengan bagaimana si Gen Z ini dan bagaimana kita mengelola Gen Z. Nah, sebelum saya memulai, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat gitu ya, untuk masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan Gen Z gitu ya, atau Gen Z ini. Ya, dan pertanyaan, saya akan jawab apa yang sebaiknya kita lakukan dengan Gen Z. Baik, saya mulai ya. Hari ini ya, banyak sekali ya, gitu ya. Bukan hanya kerja sebetulnya. Di dalam berbagai konteks sosial, hanya Gen Z ini membawa suatu fenomena yang memang unik dibandingkan dengan generasi sebelumnya, gitu kan. Oleh karena itu, semenjak pandemik, saya mencoba melakukan riset terkait dengan Gen Z ini. Riset saya dan solusinya, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan ini, saya tuangkan menjadi buku, gitu ya. Tapi malam ini saya tidak menjual buku, saya akan menceritakan buku itu. Dalam ini saya banyak dibantu oleh Teh Nia, gitu ya. Teh Nia ini yang membantu dalam untuk buku ini bisa mudah dibaca, bisa kemudian ini bisa menjadi bagian dari solusi kita sehari-hari ketika kita menghadapi yang namanya Gen Z ini. Nah, ini gitu ya. Jadi saya 2 tahun yang lalu gitu kan, bahkan bukan Mbak hanya Firly, 2 tahun mohon yang maaf lalu. kalau saya suaranya terputus-putus. Apakah di suara Bapak Ibu terputus-putus? Atau hanya saya aja? Izin. Mas Aryo, Cukup jelas? lancar? Ya, tadi agak putus-putus, tapi nggak apa-apa. Lancar ya? Ah, oke. Oke, siap. Baik. Silakan Mbak Firly Sekarang dilanjutkan. sudah ya? Sudah. Tadi sempat terputus-putus, ya nggak Oh, apa-apa, ini oke. sudah lancar. Kalaupun misalnya terputus-putus bisa off cam aja, jadi Oh, langsung oke. slide-nya yang Baik. keluar. Ya. Baik. Saya ingin ya untuk memastikan modenya lebih bagus. Baik. Hari ini gitu ya, kenapa sih pasti fenomena kenapa kita bicara masalah Gen Z atau Gen Z ini? Satu, kita bicara masalah komitmen dan profesionalitas. Ketika saya datang ke perusahaan, banyak perusahaan itu mengeluhkan yang namanya Z ini sebagai karyawan. Bu, dikit-dikit healing. Bu, mereka itu kurang profesional.
dikasih beban lebih tinggi lagi gitu ya, dikasih pressure gitu, kemudian mereka bisa ketika itu juga dia akan resign. Salah satu responden saya yang bekerja di salah satu marketplace gitu ya, yang warna saya nggak warna hijau atau warna oranye, hijau kayaknya gitu ya. Dia itu bercerita ke saya, "Mbak, tahu nggak gitu ya, kalau di marketplace itu misalnya 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April dan seterusnya, atau di hari-hari nasional, itu kan suka ada diskonnya gitu ya. Dan pada saat ada diskon, otomatis apa dong gitu ya, yang namanya beban kerja itu pasti sekali ketika ada momen diskon, pasti semua pada pembeli tuh kalau lagi diskon-diskon gitu ya. Nah, kita yang bagian customer service, di mana itu adalah para Gen Z, bisa karena pressure, karena beban kerja yang sangat tinggi di hari itu atau di tanggal itu, pada tanggal itu juga, di saat itu juga, dia langsung bisa mengajukan untuk resign. Wah, kerjaannya banyak banget, saya resign aja. Itu aja. Dia nggak peduli dengan yang namanya aturan, dengan yang namanya apa dampak terhadap apa dampak keputusannya pada perusahaan, dia nggak akan mikirin itu, gitu kan. Itu yang jadi hari ini. Kemudian terkait dengan mental health. Kalau generasi-generasi sebelumnya, apa itu namanya hilang healing gitu, mungkin nggak hilang healing. Di ini, mereka itu bekerjanya itu bisa 50 menit kerja, 10 menit harus istirahat. Tiap 50 menit atau tiap 30 menit mereka harus istirahat. Gitu kan? Supaya apa? Alasan mereka supaya mereka tidak burnout. Dia harus banyak istirahat, dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Kemudian yang ketiga adalah isu komunikasi dengan generasi berbeda. Saya menemukan bahwa banyak sekali teman-teman Gen Z ini, bahkan hari ini Bapak Ibu, saya masih punya grup WA yang banyak sekali Gen Z-nya. Mereka mengeluhkan ke saya bahwa mereka itu punya kesulitan kalau apa? Kalau harus ngomong kepada orang yang lebih tua. Kalau harus ngomong kepada orang yang lebih tua, mereka mengalami kesulitan itu. Jadi, kalau di tempat kerja, mereka itu kalau seandainya kita marah, kita tegur, mereka nggak akan tuh protes. Mereka nggak akan tuh kemudian, gini dong, gini dong. Enggak. Mereka mau hanya diam saja. Tetapi mereka bisa tiba-tiba kemudian resign. Ketika saya tanya, kenapa? Kok susah banget untuk ngobrol dengan generasi yang lebih tua? Jawabannya sederhana, saya nggak ngerti, Bu. Kalau sama orang yang lebih tua, saya mesti ngomong apa ya? Terputus. Saya nggak ngerti mesti ngomong apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, terkait dengan SOP. Itu merasa bahwa, saya survei ya, Gen Z bilang gini, saya itu merasa bahwa SOP itu meniadakan atau menunggulkan atau membonsai kreativitas saya. Harusnya saya punya cara sendiri, nggak dikit-dikit harus sesuai SOP, Bu. Harusnya saya beri ruang dong, Bu, untuk kemudian berkreasi. Menyelesaikan saya, menyelesaikan pekerjaan saya dengan cara saya sendiri. Dampaknya apa? Atasannya curhat sama saya. Memangnya pakai dia itu selesai Bu Firly? Udah enggak. Yang ada apa? Lama. Sementara kita mesti cepat. KPI-nya cepat. Mereka lama. Cara mereka sendiri. Udah gitu. Kalau sudah nggak bisa diselesaikan, sudah waktunya sudah mepet dan nggak bisa, dia menyerah. Apa yang terjadi? Dia minta pekerjaannya itu dibagi-bagi ke yang lain biar selesai. Kemudian yang terakhir, ujung-ujungnya adalah isu terkait dengan produktivitas. Dengan kondisi-kondisi seperti yang saya ceritakan di atas, gitu ya. Jadi, ya adalah seproduktif apa mereka hari ini. Ini isu-isu yang muncul saat ini.
Di dalam Zoom webinar atau di dalam Zoom pembelajaran malam ini gitu ya, goals kita apa? Kita ingin mereka untuk mengenali diri mereka sendiri. Jadi, kalau Bapak Ibu bicara masalah self leadership, konsep leadership itu macam-macam Bapak Ibu. Ada self leadership gitu ya. Ada versinya Maxwell, ada yang versinya Dale Carnegie. Banyak sekali konsep kita bicara masalah konsep leadership. Tapi untuk agensi sendiri, konsep-konsep itu relevan dengan karakteristik mereka yang memang agak unik ini, maka itu yang mendorong saya untuk merumuskan konsep apa yang tepat untuk mereka. Sehingga saya menggunakan pendekatan bukan leader SHIP, leadership SHIP, tetapi leadership, di mana SIP itu adalah akronim dari self-awareness atau kesadaran diri. Itu adalah inisiatif, P itu adalah persistence. Maka yang namanya gengsi, kalau dia punya SIP ini, Bapak Ibu, dia akan bisa menjadi siapapun, dia akan bisa menjadi apapun yang mereka mau. Sepanjang mereka punya yang namanya SIP. Kita akan kupas kenapa SIP ini penting dan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan SIP ini dalam diri Gensi. Dan ini kita akan kupas ya. Oke. Ini yang tadi sampaikan. Nah, ini sebagian saja statement langsung dari mereka ke saya pada saat survei. Gitu kan. Mereka bilang gini, Bu, perusahaan itu nggak boleh dong, Bu, semena-mena bikin aturan, kebijakan, bikin SOP, bikin KPI. Nggak boleh, Bu, semena-mena. Harusnya ini Gen Z ini diajak ngobrol sama direksi. Maunya apa? Supaya kebijakannya itu sesuai dengan mau kami. Supaya kebijakan SOP itu sesuai dengan mau kami. Itu yang mereka mau. Kemudian yang kedua, kami itu bukannya nggak mau atau kami memang susah untuk komunikasi dengan generasi yang lebih tua. Tapi kami itu pengennya tuh ya, kan sama atasannya kami, yaitu di mana atasannya Gen Z itu hari ini tuh kan milenial ya semakin banyak ya. Milenial itu Deloitte tahun kemarin itu melakukan riset bahwa milenials itu sudah mencapai angka 54% sebagai supervisor dan manajer perusahaan. Artinya 2025 ini angka 54% tentu akan naik lebih dari 54%. Milenial sudah menjadi supervisor dan manajer di perusahaan. Mereka bilang, itu ingin engage, ingin dekat sama atasan, yaitu milenial maksudnya, gitu ya. Dan itu sekedar di kantor, Bu. Saya betul maunya kalau sama atasan itu dekat juga di media sosial, bisa saling follow, Bu. Bisa like, komen. Jadi kalau saya posting-posting, saya pengennya atasan saya itu langsung like, langsung komen, Bu. Jadinya akrab ya, Bu. Itu yang mereka mau. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang milenials, itu yang dimaui oleh anak buah Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang Gen X, itu yang dimaui oleh mereka. Bapak Ibu engage, berteman, saling follow, suka like, komen. Mereka butuh itu. Gitu ya. Kemudian, Z itu juga bilang, Bu, kami itu tidak mau sia-sia, Bu. Gitu ya. Sia-sia kalau untuk proses rekrutmen. Jadi, Bu, saya itu maunya kalau perusahaan bikin lowongan kerja, itu tolong dong gaji sama tunjangannya ditulis langsung, Bu. Jadi kan kami tahu, oh perusahaan ini, dia itu ngasih gaji sekian. Kalau cocok sesuai dengan kebutuhan kami baru apply. Kalau nggak cocok, kami ya nggak apply. Itu ya, Bu. Jadinya kami hemat, kami efisien. Nggak harus susah-susah apply, ternyata gajinya sedikit, nggak sesuai, kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan kami. Itu disampaikan oleh mereka. Gitu ya. Kemudian, saya pengennya itu WFA, work from anywhere.
saja di mana saja. Mereka inginnya adalah fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Dulu zaman kita sebelum pandemi, kita tidak terlalu familiar dengan kita ketemunya mesti langsung dan sebagainya. Saya pribadi semenjak pandemi sampai hari ini itu kerja tim itu melalui Zoom, melalui cloud, melalui Google Drive. Semua lembar kerja itu ada Google Drive. Dan ternyata itu tidak hanya meningkatkan kebahagiaan mereka, tetapi juga produktivitas mereka juga lebih tinggi. Gitu. Itu yang saya alami berdasarkan pengalaman saya. Terus mereka juga bilang, Bu, saya itu kalau ngasih laporan, Bu, ya yang namanya atasan itu langsung jawab, langsung respon. Jangan ditunda, jangan lama-lama. Mereka maunya langsung diberi feedback seketika. Gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Mereka intinya adalah mereka itu saat ini itu mengalami kesulitan untuk membedakan mana dunia fisik, mana dunia digital. Mereka itu generasi digital, generasi yang hidup di dua dunia. Apa mereka mengalami kesulitan itu? Karena dari kecil mereka sudah hidup dengan gadget. Mereka problem solving-nya, kalau mereka problem solving itu adalah dengan bermain games di gadget. Cara mereka belajar itu adalah belajar melihat video di gadget. Sehingga di dunia nyata mereka mengalami disorientasi, mereka mengalami kebingungan. Dan mereka tidak bisa membedakan. Maunya dapat feedback cepat. Karena di gadget itu langsung dapat feedback lewat aplikasi-aplikasi. Itu yang mereka mau. Jadi mereka ini adalah generasi istilah digital, fisik dan digital. Mereka tidak bisa membedakan mana online, mana offline. Sehingga aturan-aturan atau standar-standar online itu mereka bawa kepada offline. Like, komen, maunya feedback cepat, maunya dimengerti, itu mereka bawa. Algoritma di handphone kita, Bapak Ibu, kalau kita scroll-scroll, entah itu kita tutup, entah itu IG, suka apa nih? Misalnya suka desain interior. Dimunculkan oleh algoritma, itu kan yang kita bukan semuanya, tapi yang kita suka. Jadi, egonya Gen Z itu semakin dipupuk oleh media sosial. Oh, kalau saya suka ini, berarti yang lain, berarti kayak gimana? Saya stimulus hal-hal yang ada di sekitar saya itu harusnya sesuai dengan maunya saya. Saya ulangi lagi. Algoritma di media sosial itu memanjakan kita. Kita minatnya apa? Algoritma media sosial itu akan mempush itu semua, informasi itu. Kita tuh dibanjiri oleh informasi-informasi yang kita minati. Itulah yang menyebabkan karena si Z ini tidak bisa atau mengalami kesulitan mana digital mana offline, dia membawa aturan-aturan digital itu bahwa ke dalam dunia offline, ke dalam dunia nyata, bahwa dunia nyata pun harusnya menyediakan yang mereka mau. Itu terjadi hari ini. Gitu ya. Saya maunya itu perusahaan gini, saya maunya atasan itu gini. Karena selama dia tumbuh besar, dia dimanjak oleh algoritma di media sosial. Kemudian yang kedua, gitu ya, Gen Z ini, zaman dulu kita kerja itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk cari uang. Untuk cari uang, kita tabung, kita beli aset, keluarga masa depan kita untuk ditabung sehingga masa depan kita settle.
Hari ini si Z itu melihat kerjaan, melihat karir itu adalah sebagai sarana untuk ekspresi diri, sarana untuk mengekspresikan idenya, sarana untuk mengekspresikan konsep-konsepnya. Yang namanya SOP, buat mereka SOP itu kekangan, SOP itu penjara, karena dia tidak bebas untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, pragmatis. Z itu maunya pragmatis itu. Definisinya apa? Dia itu maunya instan. Kalau kita ngajarin Z, Bapak Ibu, kalau kita ngajarin Z, itu kalau kita belajar dulu misalnya 10 baru kita praktek. Kita lihat video, mungkin kalau zaman saya kecil tuh, zaman saya sekolah dulu itu ada TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia, ada video-videonya. Kita mungkin lihat video itu dulu, 15 menit, 20-30 menit gitu ya. Oh, terus kita menyimak dosen kita di kelas, guru kita di kelas, mengajar selama jam-jam. Hari ini, mereka nggak seperti itu. Salah satu peserta training saya beberapa waktu yang lalu itu bikin kelas terkait dengan bagaimana kita mendesain media pembelajaran untuk si Z ini, untuk generasi Z. Salah satu peserta itu dari perusahaan satu salah satu peserta itu adalah dari bukan salah satu, beberapa orang peserta itu adalah training dari manufaktur sepeda poligon. Ada 3 orang yang di kelas saya waktu itu. Saya sampaikan, Bapak Ibu, atensinya si ini sekarang untuk melihat untuk fokus informasi yang dia terima itu paling cuma 4 sampai 7 menit. Sisanya di luar itu, setelah 5 menit, setelah 6 menit, setelah 7 menit, mereka pasti udah nggak fokus lagi. Dan itu diaminkan atau dikonfirmasi, bukan diaminkan, diafirmasi oleh orang-orang yang buat video-video pembelajaran. Jadi, kalau bikin pembelajaran untuk saya sarankan di dalam kelas, biarkan mereka belajar maksimal 4 menit atau 5 menit. Setelah itu, mereka langsung ditodong untuk praktek. Nggak bisa lagi kita ngomong panjang lebar dengan mereka. Mereka itu dikasih tahu sebentar, suruh praktek. Dikasih tahu, diajarin bentar, langsung praktek. Lewat dari 6 menit, udah hilang itu. Kita ngomong berbusa-busa juga nggak susah nyampe ke mereka. Bapak Ibu, kalau karena ini banyak dari guru fasilitator, yang trainer, ini perlu untuk kita cermati. Gitu ya, masalah atensi mereka memang cenderung mereka pengennya belajar sebentar langsung pragmatis. Yang keempat, mereka ini FOMO. Karena apa? Di media sosial, mereka kan dibesarkan oleh media sosial. Mereka berpikir bahwa apa yang tampil di media sosial itu adalah standarisasi pencapaian. Apa yang ditampilkan di media sosial, flexing-flexing sekalipun, itu adalah standarisasi standar yang harus dicapai. Mereka kesulitan untuk membentuk standarisasi sendiri. Mereka takut untuk tidak menjadi bagian. Maka mereka FOMO, fear of missing out, ketinggalan tren. Yang kelima, di satu sisi mereka juga ekonomis. Apa ini ekonomis gitu ya? Mereka punya idealisme yang cukup tinggi, Bapak Ibu. Sehingga mereka ingin apapun yang mereka lakukan itu berdampak pada society. Mereka itu akan cari tahu, saya kontribusinya buat perusahaan apa ya?
perusahaan ini bisnisnya apa ya? Apa ya dampaknya terhadap masyarakat? Sampai mereka. Kalau zaman kita mungkin kita kerja ya berapa gajinya atau kita dapat ilmu apa, that's it. Kalau sekarang mereka begitu. Dan yang kedua adalah do it yourself. Karena mereka itu kalau Bapak Ibu cermati, anak sekarang itu oleh YouTube, pintar oleh media sosial. Mereka bisa belajar sendiri, mereka bisa belajar otodidak. Mereka otodidak belajar ina itu apalagi yang berbau teknologi, hanya melihat hanya dengan pembelajaran lewat YouTube atau lewat TikTok. Inilah Gen Z hari ini, gitu ya, karena mereka diciptakan oleh media sosial. Nah, ini saya sampaikan. Jadi, secara neurotransmitter, otaknya mereka itu memang berbeda dengan otak kita. Cara mereka merespon stimulus, cara mereka bersikap, berpikir, bertindak, itu pun menjadi berbeda. Itu pun menjadi berbeda. Gitu ya. Nah, nanti saya akan minta masalah solusinya. Nah, solusinya bagaimana untuk membuat mereka lain dengan berbagai macam generasi. Saya itu setiap hari berkomunikasi dengan Z. Saya itu juga hampir setiap hari dicurhati oleh bisnis leader. Bu, ditegur dikit baper. Dikasih masalah dikit nangis. Gitu inget masalahnya, aduh. Bahkan ada beberapa, misalnya nih ya, gitu ya, beberapa minggu yang lalu, ada yang curhat sama saya. Kerjaannya diambil alih oleh atasannya. Itu sudah membuat dia. Jadi, kenapa mereka dalam tanda kutip itu mungkin kalau bahasa kita gitu ya, itu kayaknya berlebihan dalam respon. Itu kalau saya mengatakan karena mereka kurang database. Database-nya kurang, Pak. Bukan salah mereka. Kenapa database-nya kurang? Ya karena mereka dibesarkan media sosial oleh algoritma. Kita dulu dibesarkan dengan kita harus problem solving, kita main secara fisik dengan teman-teman, kita interaksi langsung. Hari ini enggak mereka. Gitu ya, mereka dibesarkan dan dimanjakan oleh algoritma di media sosial. Saya mengambil SIP ini, self awareness. Ini menjadi hal yang fondasi. Bukan hanya di Z bahkan. Hari ini gitu ya, X pun juga sama Mbak Ibu. Gitu ya. Kita tidak punya yang namanya kesadaran diri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita butuh sekali validasi dari eksternal. Yang suka dengan like, comment, itu bukan hanya Z loh. Bapak Ibu posting di media sosial, yang dicek apa? Siapa nih yang like postingan gua? Siapa aja nih yang komen? Berapa orang ya yang sudah lihat postingan gua? Bukankah kita juga seperti itu? Apalagi Z. Dan mungkin zaman kita belum ada media sosial ya Bapak Ibu, gitu ya. Saya kebetulan Gen X, gitu. Saya tahun ini akan berusia 49. Jadi masih malam itu belum ada media sosial, belum ada Google zaman dulu gitu, kecil gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Sehingga kalau kita balik lagi gitu, si Z ini dia itu pondasi utama. Hari ini banyak sekali generasi saya di X hari ini. Ada yang tahu nggak? Silakan chat.
Peak training soft skill yang disukai oleh X hari ini itu apa sih? X itu yang berumur seperti saya nih, gitu ya. Coba, ada yang chat nggak? Ada yang komen nggak? Coba, Bapak Ibu ada tahu nggak? Hari ini siapa yang suka? Yang tahu apa? Apa yang disukai oleh generasi X hari ini? Topik training apa yang paling laris sekarang nih? Ada yang tahu nggak? Yang disukai oleh, ya, silakan. Bocor ya. Hari ini X itu suka sekali dengan topik training yang namanya personal branding. Public speaking, ya, public speaking, personal branding. Itu tuh disukai banget oleh X hari ini. Beberapa teman saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu lah, gitu ya. Jangankan X ya, bahkan ada baby boomers juga teman saya, gitu ya. Sehari itu dia posting kayak gini, gitu ya. Jadi dia membentuk personal branding. Teman saya yang lain tuh bilang, ya ampun dia tuh udah nenek-nenek, udah kakek-kakek gitu ya. Kenapa dia setiap hari kayak model gitu ya, bergaya kayak model? Saya bilang gini, iya karena dulu nggak ada media sosial. Sekarang ada. Mereka ingin menunjukkan yang namanya kebahagiaan, menunjukkan eksistensinya lewat media sosial. Nggak usah baper kalau ngelihat generasi tua yang mulai posting-posting gitu kan. Nggak usah baper gitu. Karena zaman dulu ada, jadi wajar. Tapi ini banyak loh, kalau Bapak Ibu trainer bikin kelas public speaking, public kelas, apa namanya, kelas personal branding hari ini, itu kalau Bapak Ibu jual ke atas, laku. Laku. Coba deh. Gitu ya. Karena mereka suka sekali dengan personal branding. Gitu. Karena hari ini dulu nggak ada masalahnya. Beberapa minggu yang lalu teman saya salah satu direktur di BUMN itu ngomong sama saya gitu. "Mbak, aktif banget ya gitu ya di IG." Iya gitu kan, personal branding saya bilang gitu kan. Karena dulu nggak personal branding. "Ajarin gua dong, gua juga mau personal branding." Penting banget buat gua. Jadi segeralah bikin topik kelas personal branding untuk generasi yang oke. Nah, self awareness definisinya apa sih? Gitu kan? Self awareness di sini itu adalah kita paham apa yang kita rasakan pada saat tertentu. Dan kemudian karena kita paham apa yang kita rasakan, emosi kita paham, maka kita menggunakan emosi kita untuk mengelola cara kita mengambil keputusan. Kemudian kita juga memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri kita. Kalau kita lakukan DISC, Bapak Ibu sudah tahu lah ya DISC ya. DISC itu kalau tidak salah itu menghasilkan 3 profil kan. Satu, bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana orang lain melihat dia berpikir orang lain melihat dia. Kemudian yang ketiga saya lupa apa itu gitu ya. Udah lama banget saya nggak pakai DISC. Dan kalau disuruh menilai di semua alat tes, bukan hanya DISC, disuruh menilai, kita menilai diri kita dengan orang lain menilai diri kita, karakteristik kita, kualitas diri kita, kualitas kepribadian kita. Hampir di semua alat tes mengatakan bahwa kita semua menilai diri kita itu lebih tinggi dibanding orang lain menilai kita. Saya ulangi lagi. Ini sebenarnya udah di itu ya Mbak, sudah di mute semua, tapi kayaknya bocor deh Mbak Firly. Bisa Oh, oke. Baik, iya soalnya kalau ini saya kadang-kadang kalau ada Agak suara saya distract langsung ya. diem. Agak distract saya langsung diem daripada saya salah ngomong atau rebutan nanti tambah Iya. keruan. Sebenarnya Ya, ini udah di mute semua, tapi oke. ada yang ini, ya.
Iya, makasih banyak Teh Nia, gitu ya. Jadi, gitu ya, saya ulangi lagi, di hampir semua alat tes, kita itu cenderung menilai diri kita, misalnya kita melakukan self assessment atas kualitas kepribadian kita ini bisa nilainya 8, 9, padahal orang lain tuh nilainya 6 atau 7. Itu yang terjadi. Gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang ini kita bicara memang kecenderungan kita akan menilai diri kita lebih baik dibandingkan orang lain menilai diri kita. Nah, kalau indikator bahwa kita ada orang yang punya self awareness yang baik, yang tinggi, itu kan pertama kita itu sadar diri. Self awareness kan kesadaran diri ya. Kita mengenali dan memahami emosi kita. Pada saat ini apa ya yang saya rasakan? Mungkin ketika kita menghadapi stimulus atau diperlakukan kurang baik oleh orang lain. Alih-alih kita langsung impulsif merespon, langsung emosi, gitu ya, kita langsung gini, 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 dan itu menciptakan suatu konflik. Orang yang memiliki self awareness yang cukup tinggi, dia akan paham, oh iya, saya sekarang sedang merasa sedih. Saya sekarang sedang merasa marah. Saya sekarang sedang merasa kecewa. Jadi dia bisa melihat dirinya. Kayak seolah-olah dia itu keluar dari dirinya dan menjadikan dirinya itu sebagai objek. Jadi kayak saya keluar menjadi Firly yang berbeda. Firly di luar Firly, saya melihat Firly yang dimarah-marahi, Firly yang dikomplain, Firly yang dicela. Terus kemudian saya, oh Firly lagi sedih ya. Oh, padahal yang ngomong Firly juga. Oh, Firly lagi marah ya. Oh, Firly lagi nangis ya. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian memeluk diri sendiri. Oh, nggak apa. Kecewa nggak apa. Marah nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ketika kita mengalami emosi buruk, orang-orang yang memiliki self awareness sadar bahwa dia sedang mengalami emosi yang buruk itu. Dan menerima itu menjadi, ya sudah, memang sedang marah. Tidak denial, tidak pakai topeng pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Kalau kita terbiasa dalam keseharian kita jujur pada diri kita sendiri. Ya udahlah ya, gue emang kayak gini ya. Gitu ya. Terus bahkan kita bisa menertawakan kegagalan kita bisa menertawakan ketidaksempurnaan kita. Kita itu sehat secara mental loh. Beberapa hari yang silam, jadi ceritanya begini teman-teman. Saya kalau teman-teman kalau teman-teman berteman, Bapak Ibu berteman dengan saya di IG, saya tuh setiap hari posting loh. Kenapa Firly setiap hari posting? Iya, sekarang sedang ikut challenge untuk personal branding. Kami harus di grup asosiasi tren kami harus posting di media sosial setiap hari selama 90 hari berturut-turut. Minimal 3 kali dalam seminggu. Gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya punya target 90 hari berturut-turut saya harus personal branding. Nah, kan kami dibagi grup kecil tuh, satu grup kecil itu 6 orang. Terus saya mengalami kesulitan. Saya tahu dia biasanya cukup produktif untuk posting setiap hari di IG. Di satu titik dia nggak posting. Terus saya nanya, kenapa kamu tumbuh nggak posting gitu? Iya, aku itu banget. Ingat nggak Kak, waktu kelas dengan teteh ini, itu kan diajarin ya, kalau kita di IG itu tampilannya harus menarik. Apa sih istilahnya fit ya? Fitnya itu harus keren, terus seragam, harus menunjukkan kita konsistensi. Jadi misalnya hitam putih, hitam putih, hitam putih. Terus fontnya juga harusnya menarik, pokoknya indah dilihat lah Kak di IG.
Saya bilang sama teman saya yang tadi gitu ya, TTR lah gitu ya. Saya bilang sama TTR, satu, saya maunya KR gitu. Kita yang ngajarin itu, gitu kan, itu kan bukan kakak. Kita targetnya harus posting setiap hari kalau bisa, gitu kan. Kenapa kakak tidak kalau aku jadi kakak, gitu ya, aku posting dan aku nggak punya ide, gua foto aja tuh pemandangan depan mata gua posting, gua kasih kata refleksi. Bahkan satu pertanyaan dari teman saya, Firly, lu ngapain sih belajar mulu sih, kapan lulusnya? Itu saya jadi konten, gitu kan? Artinya apa? Kalau kita sudah punya self awareness, kita tidak akan menjadikan standarisasi orang lain menjadi standar kita. Kalau kita sudah punya self awareness, kita tidak menjadikan standar orang lain, standar kebahagiaan kita, standar kesuksesan kita itu adalah diterapkan atau ditentukan oleh orang lain. Kita akan menerima diri kita yang seadanya. Kita akan juga dengan diri kita yang tidak sempurna. Saya bilang sama teman saya TTR ini, gitu kan, menjadi tidak sempurna itu justru kesempurnaan kita jadi manusia, Kak. Kalau kakak cuman merhatiin warna dan font aja di dalam IG supaya fitnya itu indah, menurut gue sih Kak, gitu ya, saya bilang, menurut gue bisa salah nih, gitu kan. Itu menggunakan standarisasi orang lain sehingga itu menghambat kreativitas kakak. Yang kedua, ya, menurut gue itu garing, nggak human itu Kak, kayak robot. Otentitas kita yang manusia biasa, kehidupan kita yang sehari-hari. Dan kalau itu bermanfaat buat orang lain, personal branding itu kan intinya kita posting yang bermanfaat buat orang lain kan. Personal branding itu kita posting di media sosial bermanfaat buat orang lain yang bisa mengedukasi, dan edukasi kalau terlalu berat, yang bisa menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu postingan yang benar. Bukan yang mengglorifikasi ego kita. Kalau kita rajin, kenapa gue rajin posting, tapi kok nggak banyak yang like ya? Ya nggak manfaat juga buat orang lain. Gitu kan. Jadi kemarin saya sampai diskusi di kelompok kecil, saya bilang gitu, nggak apa-apa Kak, gitu ya, kita ini manusia, ya udah posting aja apa adanya, gitu kan. Yang penting Kakak konsisten posting, saya bilang gitu. Jadi realistis. Jadi kata yang saya panjang lebar tadi, intinya adalah kita realistis pada kemampuan diri. Nggak flexing, nggak, ya udah kita kayak gini, gitu kan, ya apa adanya aja. Kita nyaman dengan diri kita. Itu adalah kunci orang lain nyaman dengan kita. Kita nyaman dengan diri kita, itu adalah kunci orang lain nyaman dengan kita. Kalau pada diri sendiri kita masih nggak nyaman, kita masih denial, kita masih pakai pen, bisa dibayangkan orang lain juga yang gitu lebih tebal lagi kali. Menjadi otentik. Kalau kita punya self awareness yang tinggi, itu kita sudah menjadi pribadi yang otentik. Ya udahlah, kalau saya pribadi, ya udahlah ya, Firly itu memang kulitnya hitam, sudah banyak ubannya, fan-fan aja, fan-fan aja. Saya sudah menerima orang bilang, Fir, lu kok gendutan? Oh iya, saya ketawa aja. Nggak merasa dibully, nggak merasa dihakimi, nggak merasa apa. Orang yang punya self awareness itu ibaratnya remote controlnya itu sudah di dalam genggaman kita sendiri, bukan di genggaman orang lain. Kalau di genggaman orang lain ngomong apa, kita ini langsung impulsif, marah, kecewa, dan bla 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 bla. Yang ujung-ujungnya konflik atau berdrama ria.
Gen Z perlu ini, bukan hanya Gen Z sebetulnya. Ketika saya membuat buku, SIP itu sebenarnya bukan hanya Gen Z, tapi kalau ini ya, saya pikir generasi yang sebelumnya sudah oke. Khususnya ini, gitu ya. Ini adalah fondasi untuk kecerdasan emosional dan bagaimana kita bisa memimpin orang lain. Kita bisa memimpin diri kita sendiri kalau kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri. Menerima diri kita sendiri apa adanya, baru kita bisa melihat orang lain. Bagaimana mungkin kita ngomong, oh kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini. Diri sendiri juga masih berantakan. Melihat diri sendiri aja masih babak belur. Bisa kita Mbak mau meyakinkan orang lain? Mbak Firly, maaf mau Yes. mengingatkan, kita 13 menit lagi udah 20.30. Oh, Mau iya, buka Kak, tanya siap deh. jawab atau gimana? Silakan. Ya, ya. Nah, ini ya, gitu ya. Saya selesaikan dulu self awareness ya, Teh ya. Ya. Ya, Oke. silakan, Nah, silakan. ya, ini kenapa self awareness itu penting gitu ya. Ini adalah karena ini akan mempengaruhi identitas kita dan media sosial kita untuk perencanaan karir. Jadi kalau nanya self awareness itu buat apa sih, Firly? Penting banget gitu ya. Fondasi kecerdasan emosi, fondasi semua. Betapa banyaknya. Ngelihatlah tokoh-tokoh gitu ya, jangan gitu ya. Berapa banyak tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh tokoh-tokoh publik gitu ya, yang seolah-olah yang mereka itu kayaknya udah tinggi banget, pencapaiannya luar biasa, keren banget, hanya karena mereka tidak memiliki atau kesabarannya rendah, mereka sandung dengan masalah dan kemudian apa yang dibangun selama puluhan tahun itu bisa runtuh. Kemarin baca Wamenakar. Berapa lalu membaca mantan gubernur yang kasusnya masih ada sekarang. Jadi kenapa self awareness ini penting? Menurut saya pribadi ini adalah fondasi dari kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana caranya kita punya self awareness? Itu kan solusinya ke Z. Bagaimana caranya Z itu punya self awareness? Satu, skill bagaimana melakukan self counseling. Sering-sering untuk self talk positif ke diri sendiri. Kemudian journaling. Kalau zaman saya dulu nulis buku diary, itu journaling itu, gitu ya. Emosi kita segala macam itu dituliskan di dalam kertas. Kemudian kita baca-baca, oh saya mengalami ini ya, oh saya mengalami ini ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mindfulness. Kita hadir sepenuhnya. Jadi kalau kita sedang panik, kita sedang ngopi, ya, kita ngopi sambil kita menyeruput kopi, menikmati kepahitan kopi, gitu ya, atau kemanisan kopi karena banyak gulanya. Nah, kita rasakan, kita resapi, gitu ya, kita hayati. Mindfulness itu kita menghayati apapun aktivitas yang kita lakukan. Baik, itu dari saya terkait dengan self-awareness. Silakan, barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Boleh dong dikasih tombol reaction-nya untuk paparannya Mbak Firly yang keren banget. Nah, boleh silakan yang mau bertanya, boleh dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand, silakan. Saya hitung 3 kali ya. Kalau misalnya nggak ada, nanti Mbak Firinya dilanjutkan lagi, gitu ya. 1, 2, 3. Berarti belum ada Mbak Firly, boleh dilanjutkan lagi. Berarti kita Oke, masih ada sisa waktu 40 menit. Jadi silakan Bapak Ibu seandainya ada di sela-sela 40 menit ke depan ada pertanyaan bisa raise hand atau di kolom chat gitu. Silakan Mbak Firly dilanjutkan. baik Teh Mia. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan dengan parentingnya si Z pun juga mangga loh, gitu ya. Tempo hari juga saya bicara ini ketika bicara Z gitu, itu cukup menarik gitu ya, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang awalnya adalah slide-nya mirip ini, kemudian jadinya slide bicara masalah parenting gitu ya. Bagaimana
menyelesaikan trauma luka batinnya Z ini? Mangga kalau nanti ada pertanyaan ke arah sana. Kemudian inisiatif, bagaimana dan kenapa dan bagaimana, gitu ya. Inisiatif itu keberanian mengambil peran menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Bapak Ibu, di banyak kesempatan di kelas-kelas saya selalu mengatakan bahwa kita ini dimanapun dan kapanpun berada, kita hanya punya peran. Kita menjadi bagian dari masalah, atau kita menjadi bagian dari solusi. Hari ini, Z ini dipersepsi oleh generasi sebelumnya adalah bagian dari masalah. Z dipersepsikan adalah di tempat kerja adalah bagian dari masalah. Tapi Bapak Ibu tanya langsung Z, gitu ya, kita berpikirnya mereka itu bagian dari masalah ya, masalah kita, gitu ya. Tapi mereka sendiri, kalau ditanya, mereka sendiri tidak, mereka mengatakan begini, ngapain sih si X itu bilang itu masalah, Z itu masalah. Uang kami loh sebagai Z tidak pernah merasa sebagai masalah. Kami tidak bermasalah. Kami tidak bermasalah. Buat kami itu tidak bermasalah. Kenapa di label bahwa kami itu masalah? Kenapa itu terjadi? Yang tadi, kesadaran dirinya rendah. Kesadaran diri rendah, tadi kan sudah kita bahas mengenai caranya, gitu ya. Nah, kalau kita kolaborasi lagi, kesadaran diri rendah ini bisa juga, ini saya mengatakan di awal, Z ini sangat dimanjakan dengan algoritma di media sosial. Dimanjakan maunya, dimanjakan egonya oleh algoritma di media sosial. Sehingga dia memiliki keterbatasan terkait dengan hal-hal di luar yang dia mau. Saya ulangi lagi. Z ini sangat dimanjakan oleh algoritma media sosial. Akibatnya, dia memiliki keterbatasan database terkait dengan hal-hal yang di luar minatnya dia. Jadi, bahasa saya, database-nya terbatas, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tuanya mereka, sebagai leadernya mereka, kita ini tugasnya ngapain? Tugasnya kita itu adalah memperkaya database-nya Z ini. Dia mengatakan bahwa harusnya perusahaan itu ngikutin kita dong. Harusnya SOP itu enggak ada dong. Supaya saya bisa berkreasi sesuai dengan yang saya mau. Dia bilang harusnya karena dia tidak punya database bahwa yang namanya prosedur itu pentingnya untuk apa. Kenapa perusahaan harus bikin prosedur? Kenapa bisnis leader mengambil kebijakan itu? Kenapa harus ada SOP? Dia itu kalau misalnya di alam semesta ya, di bumi lah gitu ya. Si zat ini ibarat di hutan, dia itu baru pohon yang tingginya mungkin baru 1 meter di tengah hutan. Dia belum bisa lihat tuh bahwa kalau dia makin tinggi, ternyata ada yang namanya lembah, ada yang namanya gunung, ada yang namanya padang pasir, ada yang namanya danau, ada yang namanya laut. Perspektifnya masih yang 1 meter. Udahlah dia perspektifnya masih pendek, masih rendah, masih terbatas. Udah gitu dibesarkan oleh media sosial yang memanjakan dengan algoritma. Di dunia nyata, peran kita adalah memakai database-nya.
logika berpikirnya, perspektif berpikirnya itu kita kaya. Jadi kita sebagai orang tuanya Z, sebagai gurunya Z, sebagai leadernya Z, kita harus didik dia dong. Kita harus ngajarin dia dong setiap saat. Dan saya, ya, setiap saat kita ajarin bahwa, hey, dunia itu bukan seperti yang kamu mau. Dunia itu warnanya bukan hanya orange karena kamu scroll-scroll sukanya topik orange. Dunia itu ada abu-abu, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru, dan ada spektrum dunia, spektrum kehidupan itu luas. Nah, jangan berpikir sempit. Itu tugas kita hari ini. Kalau di dalam pekerjaan dia itu maunya cepat beres, kalau dia di dalam perusahaan itu, kalau ada pekerjaan, dia belum, maaf ya bahasa saya, istilah saya itu diam, nggak ngerti, melongo gitu kan. Ya karena dia belum belajar bahwa ada teknik-teknik problem solving. Dia ada ilmunya untuk memecahkan masalah. Hari ini, dengan tim Gen Z saya sedang membuat modul mengenai evaluasi learning. Ini anak-anak ini dulu pernah belajar 1 semester tentang evaluasi training. Saya nanya sama dia, sama mereka, "Nak, kamu dulu belajarnya gimana? Kamu kalau mau menentukan kamu evaluasinya itu, kalau kita ngelihat Kirkpatrick ya, apakah reaksi, apakah learning, apakah behavior, apakah result, apakah dampak ke bisnis, roti. Kamu taunya level-leveling itu dari mana, Nak?" Ya kita bisanya apa, Bu? Ya udah kita pakai level itu. Jadi, yang dibaca di buku itu, yang dia terapkan. Dia nggak paham bahwa yang diajarkan ke dia sebelumnya itu yang dia terapkan. Mereka, mereka gitu ya. Nah, mereka langsung, iya Bu, kita dulu belajarnya gini-gini gitu. Mereka nggak paham bahwa kita mau evaluasi training apakah L1, L2, L3 itu tergantung kepada sasaran training kita, tujuan training kita. Kita mau mengubah apa? Jadi database-nya, begitu saya suruh bikin modulnya ceplak, ceplok, ceplak, ceplok, tambal sulam, nggak ada benang merah. Kenapa nggak ada benang merahnya? Karena nggak ada database benang merah, itu kata mereka. Nggak ada. Ketika kita menuntut dia untuk menyelesaikan masalah, bagaimana mungkin mereka bisa menyelesaikan masalah? Kita tidak mengajari mereka bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau kita tuntut mereka untuk bisa berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan di organisasi, bagaimana mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan X, dengan lintas divisi, lintas departemen, kalau kita tidak membekali mereka untuk komunikasi? Nggak ada di mereka. Kita terlatih karena kecil kita main, kita interaksi dengan orang yang lebih tua. Kita problem solving dalam permainan kita. Logika berpikir kita udah kebentuk dari kecil. Kan enggak. Tugas kita adalah memang mengajari mereka agar mereka punya kompetensi-kompetensi baru yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi tugas kita memang seperti itu. Nah, inisiatif itu gitu ya, kalau dia udah punya inisiatif tentunya dia bisa
tanpa disuruh dia mau belajar, tanpa disuruh dia mau memecahkan masalah, tanpa disuruh dia bisa berkomunikasi atau membangun networking, gitu ya. Nah, caranya apa? Gitu ya. Bangun untuk mulai latihan dalam interaksi sehari-hari dengan mereka. Marilah kita ubah mindset kita, bukan kamu kerjanya harus ini. Tapi kalau bicara sama mereka, nah saya minta kamu memberi ini nih, tapi lewat aktivitas ini. Saya minta kamu menciptakan nilai atau memberi dampak ini dan lewat kerja atau lewat aktivitas ini. Jadi kalau nyuruh mereka bukan, Z, namanya Bedu misalnya. Bedu, kamu itu job desk-nya itu ini nih, kamu harusnya melakukan ini nih, aktivitas ini nih. Nggak bisa di mereka. Hari ini kita ngomong sama mereka, Bedu, saya minta kamu memberikan dampak ini, menciptakan nilai ini dengan melakukan aktivitas ini. Itu kita bicara. Lalu kita ke output atau outcomes-nya. Gitu ya. Kemudian, mulailah latih mereka untuk melakukan observasi. Maka susah melakukan observasi. Ibu, kita kalau orang bahasa tubuhnya nggak suka aja, kita bisa nangkep. Z ini karena dia dibesarkan oleh gadget, mereka kurang mampu untuk menangkap pesan-pesan implisit yang disampaikan oleh orang lain. Itu kita latih, gitu ya. Kemudian problem solving mandiri itu kita berikan ruang untuk mereka, gitu ya. Mereka ini adalah kita memberikan ruang untuk mereka, di mana mereka bisa menggunakan idenya untuk menyelesaikan masalah dengan cara dia. Gitu ya, dan kita bisa segera memberikan feedback ke mereka. Begini, ini adalah langkah-langkah untuk melatih mereka menumbuhkan inisiatif. Nah, sudah yang namanya self-awareness, kalau sudah punya kesadaran diri, dia akan punya inisiatif. Yang kedua, tahap kedua. Ketiganya adalah konsistensi. Jadi saya bilang, yang namanya Z ini, konsistensinya sekarang pendek-pendek. Mereka baca buku panjang-panjang, itu sudah susah. Di otak mereka pusing, Bu. Mereka kalau baca buku itu tulisannya yang gede, terus banyak gambar-gambar. Itu cara mereka seperti itu. Atensinya pendek. Di otak mereka, neurotransmitternya pendek. Itu menyebabkan yang namanya kegigihan. Ya, konsistensi, kegigihan. Ketika kita mengalami kesulitan, tapi kita terus berusaha. Persistensi, grit, resiliensi, apapun itu namanya, itu Z itu cenderung rendah. Karena, lagi-lagi, yang namanya media sosial itu ngasih feedback begitu posting jekrek, sekian detik, sudah ada tuh like, comment. Sehingga otaknya si Z ini ada segala sesuatu itu instan. Apalagi dengan posting kemudian viral. Banyak kan postingan viral di media sosial, otomatis langsung secara instan terkenal, secara instan menjadi kaya. Begitu value-nya instan, kita harapkan dia untuk persistensi. Agak susah. Itu yang perlu dilatih. Gitu ya. Nah, orang bisa menjadi persisten itu ada karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Mindset-nya dia. Yang kedua, motivasi. 3, kesadaran diri, regulasi emosi dia. Mindset, database pengetahuannya harus digedein. Motivasi yang dia dapat kalau dia persisten, itu munculnya harus dari dia.
kemudian kesadaran diri. Dan yang terakhir kesehatan fisik dan mental. Bapak Ibu, hari ini anak-anak Z kita itu kan suka minuman, suka makanan yang instan ya, yang ultra proses ya, gitu ya. Boba-boba, nugget, dan aneka macam. Makanya tidak heran anak-anak remaja kita itu sudah mulai banyak yang mengalami gagal ginjal, kena diabetes, kena stroke, harus cuci darah secara teratur. Bahkan saya baca waktu itu ada SMP harus cuci darah setiap minggu. SMP dia cuci darah karena namanya asupan pola makan. Asupan pola makan itu juga mempengaruhi yang namanya kesehatan kita. Makanan yang nggak bagus, karbonya banyak dan sebagainya, dia akan gampang lemas, gampang moody dan sebagainya. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi persistensi itu adalah dukungan sosial. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita kalau mau motivasi si Gen Z, ya, kita mau nyuruh dia, nggak bisa dia sendiri. Dia harus berada di dalam lingkungan, di dalam komunitasnya. Supaya apa? Supaya dia merasa mendapat dukungan sosial. Karena di media sosial dia posting. Kalau itu baik, bukan tidak mungkin bahwa dia mendapat dukungan di media sosial, bahkan dari orang yang tidak kenal dia sekalipun. Bahkan dari orang yang tidak kenal dia sekalipun. Sehingga dari itu, nilai itu, dia bawa ke dunia nyata untuk kemudian dia akan terus minta yang namanya dukungan sosial. Dan yang keenam, eksternal kembali kepada tes terhadap sumber daya atau kesempatan. Kita tahu bahwa kita terlahir dengan bekal yang berbeda-beda, dengan akses yang berbeda-beda. Kalau situasi sosial, ekonomi, latar belakang keluarga dan sebagainya, itu juga mempengaruhi konsistensi. Gitu ya. Bagaimana mungkin kita akan memotivasi orang lain kalau dia sendiri untuk makan aja susah? Boro-boro kita mau ngomong soal bisnis, boro-boro kita mau ngomong soal motivasi, boro-boro kita iming-imingi dia untuk dia harus menjadi pribadi yang lebih baik dan sebagainya. Kalau untuk makan saja dia susah. Jadi akses terhadap sumber daya itu juga mempengaruhi yang namanya persistensi. Nah, baik. Sekarang ada pertanyaan teman-teman sampai sejauh ini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya ke beberapa bagian terakhir. Silakan yang mau bertanya atau mungkin dari para Gen Langsung Z-nya lah. sendiri mau menanggapi gitu ya. Mungkin mau menanggapi kayaknya saya nggak kayak gini deh gitu ya. Silakan ya, kan kita berdiskusi ya. Jadi nggak cuma Kak Firly aja, boleh. Di sini ada 18 orang yang mau memberikan pertanyaan atau pernyataan. Silakan. Nggak terasa ya, kita sudah 20 menit lagi. Boleh? Silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan terkait Gen Z. Oke, Mbak Firly, kalau Ya, ya, kalem-kalem ya malam ini ya. iya, Ah, nggak apa-apa. Mungkin masih penasaran dengan kelanjutannya. Jadi boleh dilanjutin sambil ya, baik. kalau ada itu ya, teman-teman kalau mau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat atau raise hand gitu. Silakan Ya, dilanjutkan, Mbak Firly. mau menyampaikan secara langsung juga boleh kok. Gitu ya. Ya. Saya untuk menyampaikan secara langsung. Baik. Sekarang kita tanya, bagaimana cara kita untuk memimpin Gen Z? Gitu ya. Gen itu dia minta orang yang memimpin dia itu harus cerdas secara emosional. Itu tuntutan mereka secara langsung disampaikan ke saya pada survei pada saat FGD. Kemudian dia minta atasannya itu harus otentik dan punya integritas. Standarisasi Z terhadap atasan, terhadap nilai integritas itu jauh lebih tinggi dibandingkan generasi kita, Bapak Ibu. Kita melihat atasan kita
integritasnya rendah, kita mungkin masih, ya sudahlah ya, urusan dia gitu. Tapi Z menolak untuk itu. Begitu dia melihat leader tidak memiliki integritas yang cukup, dia akan mengalami demotivasi. Dan bisa sangat besar kemungkinan karena mereka menyampaikan ke saya, Bu, kalau orang yang punya otentik dan punya integritas tinggi di perusahaan kami, dan dia pindah ke perusahaan yang lain, Bu, nggak mungkin loh, Bu, saya ikut dia. Saya akan siap untuk pindah, ngikutin orang itu tuh, yang punya integritas itu. Itu yang dimaui oleh Z, gitu ya. Kemudian misalkan budaya yang kondusif. Yang kondusif itu apa dalam benak Z? Dalam benak Z, mereka itu ingin ditarakan. Mereka itu ingin situasi atau budaya yang egaliter. Jadi, kalau budaya organisasinya masih birokratis, masih menekankan kepada senioritas dan sebagainya, itu adalah budaya yang kurang nyaman untuk Z. Dia nyamannya itu kalau egaliter. Suaranya didengar. Dianggap, walaupun dia muda, perbatasan pengalaman dan sebagainya, dia tidak boleh diremehkan. Dia maunya diorangkan. Gitu ya. Kemudian, mudah beradaptasi dengan teknologi. Dia maunya leadernya itu high-tech. Beberapa waktu yang lalu, gitu ya, ada mahasiswa Gen Z, itu cerita sama saya, Bu, aku itu bantu dosenku bikin materi presentasi. Oh, bagus dong, bantu dosenmu. Gimana ceritanya? Kok sampai bantu dosenmu? Iya, Bu. Kasihan dosenku itu, Bu, gitu ya. Ini dosenku itu, Bu, bikin materi presentasi pakai PowerPoint. Kan kasihan ya, Bu. Jadi aku bantuin, aku pindahin, Bu, ke materi Canva. Itu disampaikan teman saya kebetulan dosen di Pak UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Gitu ya. Dia cerita tuh, gitu kan. Jadi sekarang itu eh, yang namanya Z itu mintanya kita ini itu high tech juga. Pakai Notion, pakai Miro, gitu ya. Jadi dia maunya interaksi itu dengan hanya di media sosial, tapi dengan menggunakan aplikasi. Kemudian yang kelima, menerapkan WLB dalam keseharian. Jadi Bu, maunya gitu ya, udah jam 5 sore, harusnya bos-bos itu juga pulang dong, Bu, ya. Kan kita harus work life balance. Work life balance itu nggak harus Gen Z, Bu. Mau saya itu adalah semuanya work life balance. Gitu. Itu yang mau dimaui oleh si Gen Z. Jadi, teman-teman sudah memenuhi ini semua, teman-teman akan termasuk ke dalam kategori leader yang ideal buat mereka. Kalau teman-teman sudah memenuhi kelima indikator ini. Nah, bagaimana dengan HR? Gitu ya. Kalau tadi kita bicara leadernya sendiri itu harus apa, leadernya harus apa, mari kita bicara mengenai HR yang membangun sistem. Pertama, kan kalau kita bicara, saya itu bukan bahasa HR membangun sistem mungkin kurang tepat. HR itu yang membangun ekosistem. Ekosistem di organisasi agar Gen Z memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki kinerja yang bagus, yang ujung-ujungnya akan membawa kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik. Jadi HR itu menciptakan ekosistem. Itu harus dilakukan oleh HR. Pertama, mari kita lihat kebijakan, strategi, sistem prosedur yang ada di HR. Jangan-jangan, gitu ya, aturan overtime itu tidak berkorelasi dengan produktivitas. Jangan-jangan aturan kita yang bicara bahwa
aturan kita tentang atensi, disiplin, itu jangan-jangan sudah tidak relevan lagi. Saya punya klien, Bapak Ibu, bahkan sebelum pandemi kita ramai menerapkan WFH, klien saya itu sudah menerapkan WFH sebelum pandemik. Karyawan itu datang ke kantor itu hanya untuk pada saat dia dipanggil atau meeting dengan atasannya aja, baru dia ke kantor. Karyawan bisa mengejar, jadi tiap hari mereka punya KPI harian dan KPI mingguan. Sepanjang KPI itu sudah terpenuhi, maka itu karyawan bebas. Jadi banyak sekali karyawan yang mengejar KPI, kemudian apa yang terjadi? Dia pergi ke Bali, liburan, KPI-nya udah achieve untuk bulan itu. Jadi waktu kerjanya di hari kerja ngapain? Jalan-jalan, healing. Gitu ya. Terus kemudian apa lagi gitu ya. Klien saya itu karyawannya datang ke kantor, buat kantor itu dijadiin tempat janjian ketemu sama teman-temannya buat nobar, nonton film bareng. Mau kita apa? Daripada kita janjian di mana, ya udah kita kantor aja yuk sambil kita lihat di kantor. Jadi kantor itu dipakai untuk apa? Untuk tempat dalam tanda kutip rekreasi. Kantor dipakai untuk rekreasi. Itu kejadian klien saya. Gitu. Saya nggak sebutin namanya. Tapi kalau saya sebutin, Bapak Ibu pasti tahu itu perusahaannya apa. Gitu ya, karena Bapak Ibu juga pasti agree. Oke. Kemudian, secara strategis, menjadi coaching sebagai culture. Menjadikan coaching sebagai culture. Saya ketika membangun sistem HR, dulu ya tahun 2006 2007 itu saya sudah ngajar coaching ya, di salah satu korporasi. Saya internal trainer untuk coaching counseling. Saya mencantumkan KPI bahwa semua orang harus melakukan coaching minimal sekian jam dalam satu semester. Minimal sekian jam dalam satu semester. Setelah berjalan 3 tahun, ya namanya juga waktu itu coaching masih baru-baru ya di Indonesia ya. Setelah berjalan 3 tahun, timbullah kesadaran bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Coaching itu nggak harus dengan KPI, itu culture. Day to day pun juga harus melakukan coaching. Tapi ingat ya, untuk Z tidak bisa kita menggunakan 100% coaching. Semalam saya bahas di dalam IG Live saya. Bisa kita pakai coaching terus. Kenapa? Database mereka terbatas. Kalau ibaratnya mereka menyelesaikan masalah belum apa-apa sudah nangis, gitu ya. Terus kemudian kapok gitu ya, kita sayang. Bapak Ibu, kalau anak tantrum di mall, terus dia guling-guling di lantai di mall, di area apa yang sebaiknya akan? Kita menuruti egonya dia, menuruti emosinya dia, atau kita biarkan dia? Ada yang komen? Kalau anak kita tantrum, minta mainan, kemudian kita nggak turutin, kemudian maunya tidak diturutin, kemudian dia teriak-teriak, guling di lantai, di mall, menarik perhatian banyak orang, biasanya apa yang kita lakukan? Gendong dia, sayang-sayang dia, kemudian nurutin dia, beli mainan yang dia mau. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, percayalah sama saya, saat dewasa nanti, dia akan memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Dan dia akan mudah untuk memanipulasi orang lain agar kemauannya diturutin. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan. Gitu ya. Terus diomelin. Nah, bukan diomelin Pak Tirta. Tetapi yang kita lakukan itu adalah mengajak dia dialog gitu ya. Kita aja dulu. Gitu ya, emosinya reda. Setelah itu kita ajak dialog. Itu apa yang kamu rasakan? Marah. Sedih. Tadi itu marah sedihnya
itu seberapa sih, seberapa tinggi? Atau gimana? Sudah selesai marahnya? Sedihnya udah selesai? Kecewanya udah selesai? Tantrum marah-marah tadi, nangis-nangis tadi udah selesai? Oke. Terus kalau sudah selesai, menurut kamu apa yang terjadi? Kamu dilihatin nggak sama orang-orang? Malu nggak kamu dilihatin orang-orang? Menurut kamu, kalau kamu pengen main pakai cara itu, berhasil nggak tadi kamu marah? Enggak. Oh, nggak berhasil. Terus kalau menurut kamu kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Pakai cara coaching, Pak. Jangan diomelin, Pak. Kalau Bapak langsung ngomelin di ruang publik, Bapak sama dengan merendahkan dia atau memalukan dia. Diemin aja, Pak. Jadi balik ya, Gen Z ini menjawab Pak Tirta. Jadi balik lagi ya teman-teman, Gen Z ini kalau dia lagi mengeluarkan emosi dan nangis-nangis ngelawan, jangan diglorifikasi. Itu kan dia nangis karena keterbatasan database. Kalau kita glorifikasi, makin ngejar. Justru kalau udah selesai emosinya, kita ajak bicara, kita bawa dia bahwa di kehidupan itu bukan hanya warna orange yang dia tahu aja. Banyak cara juga untuk menyelesaikan masalah dia, keinginan dia, ada proses yang harus dia lewati untuk mendapatkan apa yang dia mau. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi kita yang memang harus melakukan itu. Kemudian desain pekerjaan. Hari ini saya biasa kalau project-project itu datang ke klien hanya intake data. Di luar itu, semua pekerjaan kami lakukan lewat Google Drive. Gitu ya. Kita mesti HR itu mesti lihat lagi tuh desain pekerjaan. Enggak sih pekerjaannya dengan karakteristik anak sekarang yang kerjanya itu maunya pakai Notion, yang pakai Miro, gitu ya. Kemudian dengan AI. AI. Hari ini siapa yang nggak pakai AI, Pak Ibu? Ya, Bapak Ibu kalau saya kasih tahu rahasia kenapa saya produktif, salah satunya adalah saya mengoptimalkan AI saya, GPT saya. Makanya saya posting tiap hari. Gitu. Tapi kembali lagi, gitu. Kita ngelihat desain pekerjaan, pastikan bahwa kualitas berpikir mereka itu tetap ada. AI itu hanya bantu. Saya sangat kan kalau pekerjaan saya itu kan memang mikir semua, gitu ya. Sehingga kalau anak-anak itu tim saya pakai AI yang purely AI, gitu, saya bisa tahu, nggak bisa dibohongin gitu. Karena ketika ditanya otentitas atau benang merahnya mereka gelagapan, gitu ya. Jadi desain pekerjaan itu perlu kita review lagi. Lagi ada AI. Kemudian sistem e-learning berbasis project. Ya, e-learning itu wajib ya Bapak Ibu. Ya, sekarang udah nggak bisa lagi kita karena banyak ke gengsi ke masuk kelas segala macam karena sebelum masuk kelas dia sudah belajar materi kita lewat YouTube. Dia sudah riset siapa kita lewat media sosial sehingga kalau kita yang mengulang apa yang sudah dia pelajari di YouTube di dalam kelas, mereka akan bosen. Mereka akan menganggap kita tidak kredibel. Ya, sehingga e-learning itu tetap harus ada. Ketika kita ketemu dengan Z di dalam kelas, itu kebanyakan dengan diskusi problem solving, menyelesaikan masalah mereka praktek. Jadi berbasis kepada project. Kemudian yang adalah forum berbagi untuk mendengarkan suara mereka di organisasi. Forum berbagi bisa dipakai juga Oke, baik. sharing knowledge. Baik, udah 9 ya? Ya. Oke. 5 menit. Belum 5 menit lagi, maaf saya potong Mbak Firly. Ini Iya. ada ini ya, ada pernyataan dari Pak Cerah. Apa kabar Pak Cerah? Sehat ya Pak? Jadi aku bacakan ya Mbak Firly. Gen Z itu kerjanya maunya sesuai standar KPI. Kalau sudah tercapai sudah.
tidak mau kerja extra miles. Padahal pimpinan maunya kerja maksimum dan ada ide-ide kreatif yang tertuang dalam inisiatif strategi di KPI. Gimana caranya supaya hasil maksimum dan Gen Z sebagai bawahan kita tetap enjoy dan produktif? Terima kasih. Jadi pertanyaan nih dari Pak Cerah di 5 menit terakhir. 4 menit terakhir malah, sekarang udah jam Ya, 20.56. Silakan, Mbak. ya, baik. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Pak Cerah. Pak Cerah, berikan, Ya, Bu. ya, Bapak, silakan memberikan Gen Z ini project, Pak. Mini project. Jadi kalau dia do aja, Pak, gitu ya, doer kerja dari activity dalam job desk-nya, dia tidak begitu punya tantangan, Pak. Misalnya, gitu ya. Kalau boleh dispesifikan, Pak, waktu itu pekerjaannya apa? Job desk-nya apa? Si Z ini, Pak? Mungkin Pak Cerah bisa menjawab, tapi intinya adalah gimana supaya Ya, buat tetap ya, produktif ya, dan enjoy ya, gitu, Mbak. ya. Kuncinya adalah beri dia mini project untuk menciptakan inovasi. Jadi dan sampai ke dia, tapi kita ketika memberikan mini project ke dia untuk dia melakukan inovasi, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan caranya dia, kita juga harus sudah memitigasi, sudah mengelola risiko. Sudah kita kelola di awal. Gitu ya. Jadi misalnya, punya pekerjaan seperti ini. Coba, kalau menurut kamu, saya kasih kamu tugas. Gimana caranya, gitu ya, kerjaan ini, misalnya KPI-nya 7, gitu ya. Ini gimana caranya kamu bisa KPI 9 pakai caramu. Pakai caramu, gimana caranya sampai di KPI itu bisa sampai 9, tapi saya bebasin kamu kerja di luar prosedur. Tapi kita sudah batasi ya, risiko-risikonya ya, kita sudah kelola sebelumnya. Ketika dia diberikan challenge untuk itu, biasanya dia sangat kreatif. Biasanya dia sangat kreatif. Tinggal nanti kita yang menmentori dia, kita yang mendampingi dia, supaya kreativitasnya nggak ngawur. Masih dalam koridor. Begitu, Pak. Jadi kasih mini project, Pak. Saya nyuruh anak-anak saya, kalau bikin modul pelatihan, gitu ya, saya selalu challenge tuh. Kemarin kan ada yang bikin balance scorecard, gitu ya. Saya suruh untuk saya banyak modul sudah sering mengajar balance scorecard sama KPI, sama ada OKR-nya, gitu ya. Saya suruh dia, gitu ya, tolong buat perbaiki modul saya supaya lebih komprehensif, supaya lebih oke. Kemudian kamu bikin form-formnya. Setelah itu kamu buat studi kasus supaya form-form yang kamu buat itu sesuai dan bisa dipakai oleh peserta pelatihan. Ada anak buah saya yang kenal apa itu OKR. Mukanya begitu saya suruh dia sampai nelisik si OKR itu, mukanya itu langsung butnya langsung kelihatan di Zoom itu. Gitu kan? 2 hari dia ngulik-ngulik itu OKR. Mau risetnya, mau metodenya, mau sebagai organisasi, sampai dia bikin form dan dia ngisi. Saya bilang sama dia, kamu sudah punya portofolio bikin OKR 2 hari. Mukanya tuh langsung cerah. Jadi begitu kita kasih challenge, Pak. Anda bisa bayangkan kalau saya cuma bilang bahwa kalau modul saya dibuat menjadi lebih komprehensif, apa yang bisa dilakukan, yang mungkin dilakukan, sangat besar potensi dilakukan oleh mereka. Jadi mereka akan nanya, materi PPT saya diambil kalimat per kalimat, ditaruh di GPT, kemudian dielaborasi. STD. Saya dorong mereka untuk lebih jauh lagi sampai kepada portofolio. Mereka bikin sendiri. Begitu ceritanya. Jadi harus dikasih mini project. Oke, Ya. baik.
Mbak Firly kayaknya masih banyak materi yang keren yang harus di ini ya, tapi ternyata udah jam 9 nih. Iya, iya Teh. Iya, Teh. Boleh mungkin sama Mbak Firly closing statement dan mungkin kalau misalnya ada kelanjutannya nanti kita bisa atur lagi. Jadi teman-teman mohon maaf kalau ada yang masih bertanya, mungkin disimpan dulu gitu ya Mbak Firly. Boleh juga di-share nomor kontaknya Mbak Firly di kolom chat. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau informasi detail terkait buku bisa langsung kontak Mbak Firly. Ternyata ada di Zoom-nya juga. Teman-teman Ya, semuanya bisa langsung kontak ke Mbak Firly. Silakan Mbak Firly untuk closing statement-nya. Terima kasih. baik. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini gitu ya. Dan mari closing statement saya, mari kita sebagai generasi yang lebih tua tidak menghakimi mereka, tetapi kita menumbuhkan mereka, tidak menghakimi, tidak kemudian buat mereka atau mengkerjakan dengan semua keterbatasan mereka, tapi tugas tanggung jawab kita adalah membuat mereka memiliki kualitas pribadi dan kualitas lebih baik lagi. Itu saja Teh Mia dari saya. Terima kasih Baik. banyak Teh Mia. Baik, terima kasih Mbak Firly. Boleh ya teman-teman kalau memungkinkan kita on cam gitu ya. Jadi yang bisa aja gitu kita foto bersama dulu sebagai bukti kalau kita sudah meluangkan cukup waktu 2 jam sebagai pembelajar semuanya. Boleh ya kita foto ya. Izin 1, 2, 3. Oke, saya foto lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Amas Terima yang sudah kasih. buka kamera. Boleh dituliskan di kolom chat kesan dan pesannya setelah mengikuti acara 2 jam ini gitu ya. Jadi silakan juga kalau ada saran dan kritiknya. Kalaupun ada saran mudah-mudahan menjadi lebih baik. Kalau kritiknya kita akan memperbaiki diri gitu ya. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Mbak Teh Mia, Pak Haryo. Iya, terima kasih Terima kasih. teman-teman. Selamat Makasih Mbak malam. Cera, Pak Tirta, Selamat Mbak Ahmad, semua.